Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqannahu wa la nakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ya Allah ya Rabbi yang telah memberikan anugerah iman ihsan keislaman ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan kepada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Alhamdulillah, martan nembah nuwun ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di sini kita belajar bareng, menelaah bareng, motivasi diri bareng, menebar kebaikan walaupun hanya lewat kalamu, lewat kalimat. Di episode sebelumnya kita telah membahas ada hal-hal yang tentang bahayanya iri dan dengki, bahayanya orang hasud dan lain sebagainya. Di sini kita telah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Hai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum mengerjakan 4 perkara." Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan seperti itu, bahwa Rasulullah bersabda pada Mbak Siti Aisyah radhiyallahu anhu, "Hai Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum mengerjakan 4 perkara. Pertama adalah sebelum khatam Al-Quran, janganlah kamu tidur. 2, sebelum menjadikan para nabi memberikan syafaatnya kepadamu dari kiamat. 3, sebelum orang-orang muslim meridhoimu. 4, sebelum engkau mengerjakan haji dan umrah dan sebagainya." Setelah bersabda demikian, beliau pergi mengerjakan sholat. Dan Siti Aisyah masih berada di tempat tidurnya. "Wahai Rasulullah, engkau memerintahkan 4 perkara yang bagaimana mungkin dapat kukerjakan seketika ini?" Lalu Rasulullah hanya tersenyum mendengar perkataan Mbak Aisyah radhiyallahu anhu dan bersabda, "Jika engkau telah membaca surat Ikhlas sebanyak 3 kali, maka engkau seakan-akan telah menghatamkan Al-Quran. Jika engkau telah membaca sholawat untukku dan para nabi sebelumnya, maka engkau akan mendapatkan syafaatku. Maka jika engkau membaca istighfar untuk orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin lainnya itu akan meridhoimu. Dan jika engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka engkau telah berhaji dan berumrah." Diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Rasulullah itu ternyata pernah bersabda kepada Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah itu tidak boleh tidur dulu sebelum melakukan 4 perkara. Jadi seperti itu. Janganlah kamu tidur Siti Aisyah sebelum melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah kamu harus menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, kamu harus menjadikan para nabi menjadi syafaatmu. Yang ketiga, sebelum orang-orang muslim meridhoimu, kamu jangan tidur dulu. Yang keempat, sebelum kamu berhaji umrah, kamu jangan tidur dulu. Lalu Rasulullah setelah bersabda seperti itu, Rasulullah
pergi mengerjakan sholat. Setelah sholat masih melihat Siti Aisyah radhiyallahu anha itu masih tidur. Terus tanya Mbak Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin 4 perkara ini saya lakukan sekaligus? Bagaimana mungkin 4 perkara yang kamu sabdakan ya Rasulullah itu bisa dilakukan 4 sekaligus?" Lalu Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan kamu seperti menghatamkan Al-Quran." Seperti itu. Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seakan-akan kau telah menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jika engkau membaca selawat untukku dan para nabi sebelumnya untukku, maka kami akan memberi syafaat kamu di hari kiamat. Yang ketiga, jika engkau beristighfar untuk orang-orang mukmin lainnya, maka orang-orang mukmin itu akan meridhoimu. Yang keempat, jika engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seakan-akan engkau telah melaksanakan berhaji dan berumrah. Tafsir Al-Haqqi. Di dalam tafsir Al-Haqqi seperti itu. Jadi kita monggo itba' pada Rasulullah. Itba' sabda Rasulullah yang diberikan kepada Mbak Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa di situ kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, khatamkan 1 hari dan sebagainya, setidak-tidaknya kita 1 hari itu, sebelum tidur itu, kita sudah membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 3 kali. Setidak-tidaknya kalau kita ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat, kita bisa membaca sholawat untuk Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya, supaya kita dapat syafaatnya di hari kiamat. Yang ketiga, biar kita diridhoi oleh mukmin lainnya, maka bacalah istighfar untuk orang mukmin tersebut, biar kita mendapatkan ridhonya orang mukmin tersebut. Yang keempat, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka seakan-akan kita pahalanya seperti pahalanya orang berhaji dan umrah. Maka kita biasakan, biasanya di dalam sholat kita berzikir subhanallah, subhanallah, Allah akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita istiqomahkan seperti itu. Monggo kita istiqomahkan. Kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya untuk kita. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat Rasulnya untuk kita. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang tambah sehat, tambah panjang umur yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.